UEFA sedang menyusun rencana untuk memastikan bahwa tim tidak dilarang mengikuti kompetisi Eropa jika terjadi kepemilikan multiklub. Masalah ini kembali mengemuka setelah Sir Jim Ratcliffe membeli 25% saham Manchester United melalui perusahaannya, Ineos, yang sudah memiliki klub Ogichi Nice dan klub Swiss Lausanne Sport, serta klub olahraga lainnya. Mengingat Nice tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen Paris Saint-Germain dan berada di jalur untuk lolos ke Liga Champions, kekhawatiran muncul mengenai peraturan yang ada yang secara teoritis dapat menggagalkan Ineos, karena Manchester United juga mengincar kualifikasi Eropa. UEFA sebelumnya menyelidiki keterkaitan RB Leipzig dan Red Bull Salzburg pada 2017 saat kedua klub sedianya berlaga di Liga Champions. Tercatat tingkat aktivitas transfer yang luar biasa tinggi di antara mereka dan kesamaan dalam identitas visual. Namun pada akhirnya, Badan Sepak Bola Eropa memutuskan kedua klub cukup independen, dan mereka bahkan saling berhadapan di babak penyisihan grup Liga Eropa 2018-2019. Ineos tidak berniat menyerahkan Nice atau Lausanne dan tidak khawatir dengan potensi konflik dengan UEFA saat saham di Manchester United resmi. Rencana mereka juga tidak sepenuhnya menerapkan model kepemilikan multiklub seperti yang terlihat di tempat lain. Ineos telah melakukan kontak dengan pejabat UEFA dan mendapat jaminan bahwa tidak akan ada masalah besar di masa mendatang. UEFA sadar bahwa tanpa mengadaptasi peraturan untuk menghentikan hukuman bagi klub, hal ini bisa menjadi sesuatu yang akan terus terjadi seiring dengan semakin banyaknya kelompok kepemilikan. City Football Group memiliki atau memegang berbagai saham di 13 klub secara global, termasuk Manchester City dan 5 klub di Eropa saja. Salah satunya adalah Girona yang saat ini memimpin La Liga. Hubungan Rafael Varane dengan Erik ten Hag telah rusak setelah pertengkaran antara keduanya, menyusul keputusan pelatih Belanda itu untuk tidak memasukkan sang bek untuk derby Manchester. Meski Lisandro Martinez mengalami cedera musim ini, Varane kehilangan tempatnya sebagai starter reguler. Ten Hag lebih menyukai pemain berkaki kiri sebagai bek tengah kiri, tetapi karena absennya Martinez, dia memilih untuk memainkan Johnny Evans di sana. Namun, dengan absennya Victor Lindelof dalam derby tersebut, Varane seharusnya diturunkan sebagai starter, namun digantikan oleh Evans. Bagi Varane, yang murka lalu menjelaskan kepada Ten Hag betapa marahnya dia menurut Daily Mail. Varane hanya tampil 3 kali sebagai pemain pengganti sejak derby. Meski Evans sedang cedera, Bayern Munich sekarang ingin memanfaatkan situasi ini dengan merekrut Varane pada bulan Januari. Pihak Jerman menghargainya dengan harga sekitar 25 juta pound, meskipun ia harus menerima bayaran yang signifikan untuk mengamankan kepindahan ke Allianz Arena. Gosip atau bocoran dari ruang ganti ini seperti bisanya dikarang media Inggris demi menjatuhkan Ten Hag dan memecah belah ruang ganti. Meski masih menjadi misteri, mengapa Maguire sekarang berada di atas Varane dalam urutan tampil. Mason Mount tampaknya senang memberi kejutan di hari-hari terakhir bulan ini, ketika ia tiba di tempat latihan Manchester United di Carrington pada hari Jumat. Cukuran pemain yang rapi dan kumis yang disisir rapi, khas tampilan jadul, dan tampaknya mencerminkan tujuan inisiatif menumbuhkan rambut wajah di bulan November. Movember adalah gerakan tahunan yang mendorong masyarakat Inggris untuk menumbuhkan kumis selama sebulan, yang secara tradisional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental pada pria. Meskipun Mount belum mengonfirmasi apakah dia ikut serta dalam gerakan tersebut, hal itu akan membuatnya bergabung dengan rekan setimnya di Inggris, Aaron Ramsdale, dan mantan bintang Arsenal, Ian Wright, dalam meningkatkan kesadaran akan gerakan tersebut. Kampanye Movember bertujuan untuk membuat laki-laki berbicara tentang kesehatan mental, karena tingkat bunuh diri laki-laki di Inggris sangat tinggi. 3 dari setiap 4 kasus bunuh diri dilakukan oleh laki-laki, dan di seluruh dunia rata-rata terjadi bunuh diri laki-laki setiap menitnya. Mount belak-belakan tentang komitmennya terhadap kegiatan amal,
dan mendirikan yayasannya sendiri, serta menjadi pelindung Together for Short Lives, sebuah organisasi nirlaba untuk anak-anak dengan kondisi yang mengancam jiwa dan membatasi kehidupan. Everton mungkin harus menolak tawaran pembelian Jarrad Branthwaite pada bulan Januari. Tottenham Hotspur sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek tersebut. Jarrad Branthwaite dibawa kembali ke Goodison Park setelah masa pinjaman yang luar biasa bersama PSV dan telah menjadi salah satu pemain terbaik Everton sejak itu. Penampilan cemerlang bek tengah ini menarik minat Manchester United dan Man City selama musim panas, namun ia akhirnya menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun pada awal bulan ini. Branthwaite terus tampil mengesankan di Liga Premier dan, sebagai hasilnya, klub-klub memilih untuk mengabaikan kontrak terbarunya, karena mereka mempertimbangkan untuk merekrutnya pada bulan Januari. Newcastle United telah dikaitkan dan sekarang Tottenham adalah tim terbaru yang bergabung dalam pengejaran mereka. Pasukan Ange Postecoglou mengalami krisis cedera dalam beberapa pekan terakhir, dengan Mickey van de Ven harus absen lama setelah mengalami cedera hamstring saat melawan Chelsea. Sementara itu, kontrak Eric Dier akan habis pada akhir musim. Spurs sekarang ingin memperkuat lini belakang mereka dan melihat Branthwaite dan Mark Guehi dari Crystal Palace sebagai calon pemain baru di bulan Januari. Laporan terbaru mengklaim bahwa Everton mungkin terpaksa melepas beberapa pemain kunci menyusul pengurangan 10 poin mereka baru-baru ini, karena mereka ingin menyeimbangkan pembukuan. Menjelang potensi tuntutan hukum senilai 300 juta pound yang diajukan terhadap mereka oleh Burnley, Leicester City, dan Leeds United. The Toffees telah kebobolan 5 gol hanya dalam 2 pertandingan, sebelum pemain berusia 21 tahun yang luar biasa itu dimasukkan ke dalam starting line-up, sementara mereka hanya kebobolan 5 gol dalam 6 pertandingan terakhir mereka secara keseluruhan. Pemain muda ini telah banyak membantu membalikkan keadaan di Goodison Park, namun masa depannya masih belum terjamin. Roy Keane dilaporkan bisa kembali ke Manchester United, jika peluang itu muncul di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Keane menghabiskan 13 tahun di United, memenangkan 7 gelar Liga Premier pada waktu itu, namun ia meninggalkan klub pada tahun 2005, setelah secara terbuka mengkritik rekan satu timnya dalam wawancara dengan NUTV. Sebagian besar penggemar United masih menjadi pendukung setia Keane, yang sangat kritis terhadap rezim saat ini di Old Trafford. Mantan rekan setimnya di United, Steve Bruce, yakin bahwa mantan pemain internasional Republik Irlandia itu akan memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke klub secara penuh waktu untuk mencoba mengubah nasib mereka. Ratcliffe diperkirakan akan menyelesaikan akuisisi 25% sahamnya di klub dalam waktu dekat. Dia akan mengambil alih urusan olahraga klub dalam peran barunya, saat Setan Merah ingin mengakhiri penantian panjang mereka tanpa gelar Liga Premier. Bahkan sebelum miliarder Inggris itu menginjakkan kakinya, ada beberapa perubahan yang dilakukan. Kepala Eksekutif Richard Arnold telah mengonfirmasi bahwa dia akan pergi pada akhir tahun ini, sementara posisi Direktur Sepak Bola John Burtough sedang ditinjau setelah beberapa jendela transfer yang buruk.